Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Naufal Hasanah dari kelas 1D Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi akidah untuk memenuhi UAS. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akidah dan prinsip dasar Islam. Ada definisi akidah. Akidah menurut bahasa etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu bikunwah yang berarti mengikat dengan kuat. Kemudian ada juga menurut istilah etimologi, akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat, rasul-rasul, kitab, hari akhir, takdir baik buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah ditetapkan. Kemudian ada keutamaan akidah, yaitu penguatan syahadat. Syahadat terdiri dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Kedua syahadat ini disebut dengan istilah syahadatain. Kemudian ada rukun syahadat. Yang pertama an-nafyu, penafian atau peniadaan, dan al-isbat, penetapan. Kemudian la ilaha illallah an-nafyu yaitu meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Kemudian ilallah al-isbat yaitu menetapkan. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, paham maknanya. Yang kedua yakin, harus meyakini kandungan syahadat itu. Yang ketiga qabul, menerima segala ketentuan syahadat secara ikhlas. Yang keempat inayat, tunduk dengan kandungan syahadat. Yang kelima sidik, jujur dalam keimanan. Yang keenam ikhlas, beramal hanya untuk Allah tanpa pamrih atau niat pamer. Yang ketujuh mahabbah, cinta, mencintai syahadat dengan tulus. Yang kedelapan mengingkari togut. Lanjut ke materi yang kedua, Islam sebagai agama wahyu. Inti makna Islam. Islam berarti tunduk, patuh, dan damai. Aslama wajhahu lillah, berserah diri hanya kepada Allah. Muslim sejati ditunjukkan oleh kematangan mental, tidak takut, wala khaufun alaihim, dan tidak sedih, wala hum yahjanun. Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama wahyu punya kitab suci yang terjaga, dan tentunya agama wahyu beda dengan agama budaya. Jadi agama budaya, agama lahir tanpa kitab suci, berbeda dengan Islam. Kalau Islam kitab sucinya jelas Al-Quran yang diturunkan dan juga ajarannya jelas. Karakteristik agama Islam. Yang pertama syumuliyah, komprehensif, mencakup semua bidang kehidupan, ibadah, sosial, alam, individu, hingga negara. Yang kedua alamiah, universal, cocok untuk seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman, rahmatan lil alamin. Yang ketiga ilahiyah atau robaniyah, kebenarannya mutlak dan absolut, bukan agama budaya atau buatan manusia. Kemudian insaniyah, kemanusiaan, sejalan dengan fitrah manusia, contohnya dianjurkannya pernikahan untuk menjaga keturunan. Kemudian waqiyah, realistis, ajarannya mudah diamalkan, bukan beban. Kemudian wasatiyah, seimbang, tidak ekstrim kiri, liberal, atau ateis, atau ekstrim kanan, berlebihan dalam beribadah atau radikal, yaitu intinya seimbang dunia akhirat. Kemudian al-wuduh, jelas, konsepnya jelas, tidak abu-abu, dan mudah dipahami. Yang terakhir al-jamu, baina as-sabat wal murunah. Lanjut ke materi yang ketiga, pembatal akidah. Yang pertama al-ridah murtad. Murtad ada 3. Yang pertama karena keyakinan, yang kedua karena ucapannya yang berbau murtad, dan yang terakhir karena perbuatan. Yang kedua hal yang membatalkan akidah adalah syirik. Syirik dalam masalah ibadah artinya dia sujud pada selain Allah, atau beribadah kepada selain Allah. Jadi syirik juga membatalkan seluruh amal, jadi jangan sujud dari selain Allah, jangan bernazar pada selain Allah. Syirik juga terbagi menjadi 2, yang pertama syirik besar dan syirik kecil. Nah, contohnya syirik besar yaitu menyekutukan Allah secara langsung, seperti menyembah berhala, patung, atau selain Allah. Kemudian contoh syirik kecil itu adalah beribadah kepada Allah tapi dia pamer, flexing, tapi itu juga tidak menyebabkan sampai keluar dari Islam, hanya amalannya yang batal. Kemudian yang ketiga itu sihir. Sihir juga kan mengandung kesirikan, kayak seperti santet juga, pelet, dan jampi-jampi seperti itu.
Kemudian ada juga meramal-meramal nih kayak astrologi kayak zodiak. Misalkan zodiak kamu itu Virgo. Nah, yang sekarang lagi ramai seperti di TikTok juga itu termasuk kesyirikan. Nah, yang keempat, mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad juga adalah bentuk kemurtadan, keluar dari Islam karena mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, yaitu contohnya seperti zina, riba. Kemudian yang terakhir, aliran sesat. Pembatal akidah modern melalui Ghazwul Fikri atau perang pemikiran seperti paham-paham ateisme, komunisme, liberalisme, dan meniadakan Tuhan. Jadi ini juga termasuk kategori pembatal akidah. Kemudian materi selanjutnya, integritas akidah dan dakwah. Orang-orang yang terjun di dalam dakwah akidah ini akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan akhirat. Maka Nabi juga bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, mengajak kepada kebaikan supaya orang menyembah Allah, mentauhidkan Allah, maka baginya adalah pahala. Seperti pahala yang mengikutinya, jadi semakin banyak orang yang masuk Islam, juga semakin banyak pula pahala. Kemudian ada metode dakwah yang benar, yaitu merangkul bukan memukul, menenangkan bukan menakutkan, dan santun bukan kasar. Kemudian ada tantangan dakwah, yaitu niat tidak ikhlas yang pertama. Hambatan yang sering datang pada seorang dai itu adalah problem niatnya kadang sudah salah, tidak ikhlas, jadi dakwahnya hanya meraup keuntungan dunia. Ini akan jadi problem besar karena tidak ada keikhlasan tujuan untuk dunia, maka terjadi ketidaksinkronan antara ucapan dan perbuatan. Dan orang gagal disebabkan tidak disertai hikmah mengajak kebenaran tapi caranya salah, maka akan terjadi fatal karena cara menyampaikannya kurang baik. Era teknologi, digitalisasi, era disrupsi dakwah semakin mudah meluas, tidak hanya jalur lokal, bisa duduk di depan kamera atau di media sosial, bisa diakses oleh siapapun. Ini peluang untuk menyebarkan dakwah secara luas. Materi selanjutnya, Izzatul Islam wal Muslimin. Izzah berarti keagungan, kejayaan, kemuliaan, dan keluhuran. Pondasi izzah adalah akhlak. Kejayaan suatu peradaban umam ditentukan oleh akhlaknya. Jika akhlak itu hilang, maka peradaban itu akan hancur. Dan menghilangkan izzah yaitu dosa. 5 keistimewaan izzah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ditolong dengan rasa takut. Yang kedua, bumi dijadikan masjid dan suci. Yang ketiga, ghanimah yaitu rampasan perang dihalalkan. Yang keempat, diberikan syafaat agung, syafaatul uzma. Dan yang terakhir, kenabian universal ila nasi ammah, atau nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Izzah, kemuliaan, kehormatan, dan kewibawaan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga membutuhkan aksi dan sarana material. Kemudian ada pilar-pilar mencapai kemuliaan izzah. Yang pertama, perjuangan pengorbanan. Yang kedua, manhaj nubuwah, mengikuti jejak kenabian. Yang ketiga, kemajuan sains dan teknologi. Ada sarana kekuatan dunia, contohnya nuklir. Dan ada surat Al-Hadid, besi, menyebutkan besi dan baja sebagai sarana kekuatan. Yang keempat, dakwah, mengajak kepada kebaikan. Misinya, tugas utama adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang kelima, doa izzah. Doa adalah cara meminta kemuliaan dan kekuasaan kepada pemilik kekuasaan. Dan yang terakhir, sabar. Tantangan hidup selalu berada di antara sabar dan syukur. Tanpa sabar, seseorang akan mudah putus asa. Materi selanjutnya itu ada wasatiyah. Wasatiyah adalah cara berislam yang adil dan seimbang. Ia adalah pilihan terbaik berada di jalan tengah, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, tidak ifrat berlebih-lebihan, mengada-ngadakan hal baru dalam agama, dan tidak tafrit, mengurangi atau meremehkan ajaran agama. Kemudian ada fungsi wasatiyah dalam menjaga agama. Yang pertama, himayatuddin, penolakan menjaga agama, penolakan gulu ekstremisme, mengikuti Nabi Muhammad mencegah munculnya kelompok ekstremis. Yang kedua, himayatul ummah, menjaga umat, menjaga keutuhan umat, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, himayatul daulah, menjaga negara. Wasatiyah diterapkan beberapa aspek muslim, yaitu ilmu amal, khauf, takut, dan raja, harap, dan dunia akhirat. Nah, ada juga aliran mazhab akidah. Di sini juga ada konteks perpecahan umat. Yang pertama, nubuwah, ramalan kenabian.
Nabi Muhammad telah memberitakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian ada Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Golongan yang selamat dari perpecahan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Definisi Aswaja adalah mereka yang mengikuti sunnahku Nabi dan sahabatku jamaah. Kemudian ada 3 mazhab akidah aswaja yang diakui. Yang pertama Ahlul Athar, yang kedua Asy'ariyah, dan yang terakhir Maturidiyah. Yang terakhir aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Khawarij, cirinya suka mengkafirkan orang lain, dan yang kedua Syiah, cirinya melebihkan seperti Ali bin Abi Thalib dan turunannya imamah secara berlebihan. Materi selanjutnya, bahaya liberalisasi akidah ibadah syariah. Asal-usul perkembangan liberalisme. Ada asal-usul barat. Liberalisme muncul di barat sebagai gerakan pencerahan reformasi Protestan dan revolusi ilmiah. Ada adopsi ke Islam. Pemikiran ini kemudian diadopsi oleh sarjana yang belajar di barat dan dibawa ke Indonesia, melahirkan jaringan Islam liberal JIL. Sasaran utama liberalisme dalam Islam yaitu liberalisasi akidah, liberalisasi syariah, dan fikih. Contohnya nikah beda agama. Nikah beda agama adalah ilegal, tidak sah. Poligami dan waris, perkawinan sejenis LGBT. Dan yang terakhir, liberalisasi ibadah. Contoh kasusnya Imam Wanita Aminah Wadud. Pencampuran salam seperti Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Sejahtera. Selanjutnya, implementasi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna, tiba, dan konsekuensi syahadat. Itu yang pertama ada mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita harus mengikuti dan meneladani kehidupan beliau. Jadi tidak sekedar ucapan lisan dan juga tidak sekedar ikrar dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Kita punya kewajiban taat karena tidak cukup taat kepada Allah, dan tidak akan sempurna ketaatan kita tanpa taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga meninggalkan semua larangannya. Jadi cara meneladani Nabi Muhammad SAW juga yaitu menjauhi semua yang ditinggalkan Nabi SAW, dengan menjauhi semua apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Semua yang dilarang itu harus kita tinggalkan. Kemudian konsekuensi keteladanan Rasul dalam kehidupan nyata yang wajib kita tiru adalah implementasi ketaatan terhadap sunnah Nabi. Materi yang terakhir yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Beriman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat adalah bagian dari keimanan dan termasuk dari alam yang gaib. Seluruh tanda-tanda kiamat kecil telah ada di depan mata kita, dan kita hanya menunggu datangnya kiamat kubro. Oleh karena itu, hendaklah mempersiapkan amal. Menjelang hari kiamat adalah kehidupan yang terburuk, dan tidaklah kiamat itu terjadi kecuali atas buruk-buruknya makhluk, artinya dalam kondisi kejahatan di tengah-tengah manusia. Nah, di peristiwa besar hari kiamat juga intinya ada hancurnya alam semesta. Jadi gunung meletus, bumi digoncang, lautan meluap, dan langit terbelah. Kemudian tiupan sangkakala, malaikat Israfil meniup sangkakala 2 kali. Pertama mematikan seluruh makhluk, dan yang kedua membangkitkan kembali. Dan ada kebangkitan manusia. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Dan ada tanda-tanda besarnya seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Dan setiap manusia juga akan diperhitungkan amalnya, akan dipercatatan amalnya, amal baik dan buruk ditimbang dengan mizan. Dan orang beriman yang amal baiknya lebih berat akan selamat. Dan keselamatan orang yang beriman dan taat akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan hikmahnya mendorong kita lebih sadar, bertanggung jawab, dan bermakna dengan mempersiapkan bekal akhirat. Jadi bukan hanya di dunia saja, dan kemudian menumbuhkan kesabaran dalam keujian, keikhlasan, kejujuran, dan rasa syukur, serta menanamkan keyakinan akan keadilan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.